Kejadian di malam itu, janda di malam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih stay di channel kami, di channel cerita kita ini, yang akan kami bahas tentang seputar kehidupan atau kisah nyata yang akan kami share di channel ini berupa novel atau cerpen. Untuk mengingatkan teman-temanku semua yang menonton video ini, yang mendengarkan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa pula share video ini ke media sosial. Sebaik-baik manusia adalah berbagi kepada sesama. Janda di malam pertama, di video sebelumnya sudah kami bahas, dan video ini kalau ingin mengetahui kisah alur ceritanya bisa ditonton sampai habis. Untuk yang episode pertama, episode kedua, dan inilah yang episode ketiga. Kejadian di malam itu, janda di malam pertama. Plak 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 plak, buk 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 buk, plak 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 plak. Au, ma sakit ma. Nanti Reki bangun. Masih ngantuk ini. Reki sembari mengeratkan pelukannya pada bantal guling. Bangun, bajingan. Hendrik Masito dengan geram. Masito dengan keahliannya mencubit alat kepiting, mencubit pinggang Riki dengan sekuat tenaga. Au, sakit. Riki terjengkit, kesakitan dan duduk seketika. Mata pria bertato itu langsung bertatap dengan mata Masito, Rahmat, dan juga Anissa. Anissa langsung menundukkan kepalanya saat melihat dada telanjang Reki yang sangat menggoda kaum hawa itu. Astagfirullah, aku sampai malu sendiri melihatnya, gumam Masito. Masito tahu saat ini Riki tengah bertelanjang bulat. Wanita itu segera memalingkan wajahnya karena walau bagaimanapun pria itu bukanlah muhrimnya. Aku ada di mana? Siapa mereka? Dan Reki memegang dadanya yang telanjang dan kemudian menyibak selimut itu melihat kejantanannya di bawah sana. Astaga, apa yang terjadi? Kenapa aku jadi telanjang begini? Apa aku sudah tidur dengan seseorang? Batin Riki. Cepatlah berpakaian, kami ingin bicara hal serius denganmu, ujar Rahmat saat melihat Riki yang tengah kebingungan. Tanpa banyak bicara, Riki melilitkan selimut di pinggangnya. Pria itu sekilas melihat ada noda darah di spray yang sudah terlihat sangat busuk. Tidak perlu dijelaskan lagi, dia sudah mengerti kalau saat ini dirinya sudah membuat masalah yang besar. Reki memunguti pakaiannya satu persatu dan segera masukkan ke dalam kamar mandi. Pria itu langsung membersihkan dirinya dengan mengaliri tubuhnya dengan air dari shower. Sekilas dia bisa mengingat saat memasuki sebuah kamar dan melihat seorang gadis di tempat tidur. Dia juga ingat sudah bercinta dengan gadis itu, meskipun dia sambil sekali tidak ingat dengan wajahnya. Ah, Reno, sialan. Dia benar-benar sudah menjebakku. Harusnya aku selamat dari jebakannya itu. Tapi kenapa aku bisa sampai di sini? Cuman Riki. Riki menatap dirinya di cermin kamar mandi. Dapat dia lihat ada 2 buah tanda merah di bagian dadanya. Dia tahu itu pasti perbuatan gadis yang sudah dia tiduri. Ceklek, ceklek. Riki tampak segar dengan rambutnya yang basah dan berantakan. Anissa memalingkan wajahnya. Dia jadi malu sendiri saat mengingat desahannya beberapa jam yang lalu. Desahan yang sudah salah alamat namun tetap terasa nikmat. Duduklah,
ujar Rahmat yang menyuruh Reki duduk di sofa panjang di kamar itu. Reki menuruti ucapan Rahmat karena dia masih ingin tahu apa yang sudah terjadi sebenarnya. "Siapa namamu? Asalmu dari mana?" tanya Rahmat. "Reki, Jakarta Pusat," jawab Reki singkat. "Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan?" tanya Rahmat. "Sepertinya aku sudah meniduri seseorang," jawab Reki dengan enteng. "Bagus kalau kamu sadar dengan kesalahanmu itu," ujar Rahmat. "Tunggu, aku sama sekali tidak mengatakan kalau perbuatanku itu salah. Kenapa aku yang disalahkan? Hal ini terjadi karena suka sama suka kan? Kalau nggak suka, pasti gadis itu menolakku dan tidak akan sampai terjadi hal seperti ini. Jadi tolong diralat, Pak. Aku tidak salah." Reki dengan segala keegoisan membantah ucapan Rahmat. "Pak, sudahlah. Aku tidak apa-apa, Pak. Aku juga tidak butuh tanggung jawab pria yang tidak waras ini," ujar Anissa. "Ketit, hati-hati Nona kalau berbicara. Apakah Nona yang saya tiduri? Anda mengatakan aku tidak waras. Tapi kalau nggak salah ingat, kamu mendesah keenakan saat aku menghujammu," ujar Reki. "Tutup mulutmu, dasar tidak tahu malu," hardik Anissa. Nafas Anissa naik turun, terlihat sekali wanita itu sangat emosi saat ini. "Oke, ya udah. Anggap saja aku bersalah. Aku minta maaf karena sudah meniduri putri Anda. Ya sudah ya, aku pulang dulu," ujar Reki sembari berdiri dari tempat duduknya. Tap, plak 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 plak. Mas itu mencekal tangan Reki dan memberikan tamparan keras di wajah tampan pria itu. "Kamu pikir harga diri putriku bisa kembali dengan ucapan maafmu itu? Jauh-jauh dari Surabaya kami menikahkan dia dengan pemuda baik-baik yang ada di rumah ini. Tapi saat malam pertamanya kamu malah menodai pengantin wanitanya. Apa? Kamu tahu? Karena perbuatanmu itu putriku sudah ditalak 3 oleh suaminya. Dia mendapat hinaan, cacian, dan bulian dari semua orang yang ada di rumah ini. Dan kamu hanya mengucapkan kata maaf kemudian pergi. Kamu sudah menghancurkan masa depan putriku, brengsek," hardi Mas itu. "Bu, istighfar Bu," ucap Anissa. Anissa dan Mas itu menangis sambil berpelukan. Sementara Reki jadi terdiam membisu. "Kamu harus bertanggung jawab terhadap putriku. Aku tidak mau dipermalukan," ujar Rahmat. "Baiklah, sebutkan berapa nominal yang harus aku bayar karena sudah meniduri putrimu." Pertanyaan Reki membuat Anissa jadi geram dan gemetar. Dengan langkah besar dia menghampiri Reki dan hendak menampar pria itu. Plak! Reki menangkap tangan Anissa. Reki dan Anissa saling bertatapan mata. Pria itu bisa melihat kalau saat ini Anissa sedang menangis, meski air mata itu langsung diserap oleh cadar yang Anissa kenakan. "Meski aku salah, aku tidak akan memberikan sembarang orang memukul wajahku. Aku membiarkan dia menamparku karena dia seorang ibu. Kalau ucapan salah, cukup peringatkan dengan kata-kata aku. Tidak suka orang lain menyentuh wajahku tanpa alasan," ujar Reki. Dengan penuh penekanan, seluk, selak. Anissa menarik tangannya dari cengkraman tangan Reki. "Kami sama sekali tidak butuh uangmu. Aku menginginkan bentuk tanggung jawab yang lain," ujar Rahmat. "Pak," Anissa protes,
Enggak, Dok. Ini sudah jadi keputusan Bapak. Keputusan Bapak tidak bisa diganggu gugat, ujar Rahmat. Apa yang Bapak inginkan dariku? Tanya Reki. Nikahi dia. Nikahi putriku, kamu yang sudah merenggut kehormatannya. Jadi kamu sama sekali tidak dirugikan. Aku tidak mau kalau perbuatan kalian malah membuat Anissa hamil di luar nikah, jawab Rahmat seperti sembaran petir bagi Reki dan juga Anissa. Pak, itu enggak perlu. Lagian aku juga belum tentu hamil secepat itu, ujar Anissa. Benar itu, Pak. Atau begini saja, aku akan menikahinya kalau dia sudah pasti hamil, timpal Reki. Kenapa jadi kamu yang ngatur? Kamu yang mengambil perawan anakku. Kenapa kamu keberatan menikahinya? Tanya Mas Dito. Kalian akan menyesal kalau menikahkan aku dengan putri kalian. Itu bukan ide yang bagus. Apa kalian tidak takut kalau aku akan membuatnya hidup menderita dan kekurangan? Aku ini nggak punya apa-apa alias kere. Aku juga tidak pandai ilmu agama. Pokoknya nggak ada hal bagus dalam diriku. Reki berusaha menolak secara halus. Baiklah, kalau kamu tetap menolak, maka jangan salahkan aku kalau kamu aku laporkan ke polisi dengan tuduhan pemerkosaan, ujar Rahmat. Pemerkosaan dari mana, Pak? Anak Bapak pasti sadar saat melakukannya, ujar Reki. Tapi dia tidak tahu kalau pria yang sudah menidurinya ternyata bukan suaminya, timpal Rahmat. Kak, kak, bagaimana ini? Aku sama sekali tidak ingin menikah lagi pula. Reki melirik ke arah Anissa yang sama sekali bukan gadis idamannya. Sekian dan terima kasih. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-temanku, sahabatku, dan bisa mengambil hikmahnya. Apa yang di dalam isi video ini tadi bisa direnungkan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.